Oke, jadi gini, sebelumnya kita itu udah tahu kan kalau Perang Dunia Kedua itu udah selesai pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua ini selesai itu sebab dijatuhinya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada akhirnya Jepang itu menyerah tanpa syarat dan mengembalikan kawasan jajahannya itu kepada koloni-koloni sebelumnya. Dan kabarnya nih, kita udah denger lah ya belakangan, itu banyak berita yang menjelaskan tentang Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga antara Rusia dan Ukraina ini semakin memanas dan melibatkan banyak negara, yaitu contohnya kayak di organisasi NATO. Jadi kayak gimana ya, kalau Perang Dunia Ketiga ini itu bakal lebih parah daripada Perang Dunia Kedua. Ya, di video ini gue bakal bahas sedikit tentang Perang Dunia Ketiga yang bakal terjadi. Gue Bagas, selamat datang di Bagas Insap. Kita tahu nih kalau pembahasan tentang Perang Dunia Ketiga ini lagi anget-angetnya, lagi banyak diomongin. Perang Dunia Ketiga ini melibatkan banyak negara. Ini hanya karena perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Dan pada akhirnya Amerika Serikat dan juga NATO itu kebawa ke dalam perangnya dan juga udah menyiapkan pasukan tempurnya. Pasukan tempur ini bertujuan untuk mengantisipasi serangan Rusia ke Ukraina yang ada di perbatasan Ukraina sama Rusia. Dan kabarnya nih, pada tanggal 24 Januari 2002 kemarin, Amerika Serikat itu udah ngirimin kapal induk yang bernama Harry S. Truman buat ngebantu Ukraina di perbatasannya di Laut Hitam. Dan ya kita tahu kalau misalnya senjata dan alutsista kedua negara ini, Rusia dan Amerika Serikat itu bukan main-main besar ya kan. Ya kita tahu lah kalau misal kekuatan tempur dua belah pihak ini itu udah gede banget. Dan katanya itu juga Amerika udah ngirimin pasukannya. Serta nih Presiden Biden juga udah mengerahkan sekitar 5.000 tentara untuk membantu Ukraina. Mereka tuh bilang kalau Perang Dunia Ketiga ini itu udah siaga tinggi, sebab Rusia juga udah mengumpulkan armadanya di perbatasan Ukraina sama Rusia. Bahkan Rusia juga udah mengerahkan sekitar 100.000 pasukan yang ditempatkan di perbatasan Ukraina dan Rusia. Dan juga pihak lawan pun sama-sama melakukan latihan guna mempersiapkan perang. Dan ini tuh terjadi karena emang udah panas lah ya gitu ketegangan antara Ukraina dan Rusia ini. Dan bisa dibilang Perang Dunia Ketiga ini bakal menjadi perang nuklir, sebab kita tahu kalau Rusia, Korea Utara, Cina, dan juga Amerika itu memiliki senjata nuklir atau musnah massal yang sangat kuat lah. Untuk medan perangnya sendiri nih ya, medan perangnya itu kemungkinan besar terjadi di Ukraina perbatasan itu, karena emang udah pada ditempatin di situ lah ya. Dan juga kedua belah pihak ini udah siap banget lah, udah ready buat berperang gitu. Sebab nih Ukraina itu juga udah dikasih bantuan pasukan gitu oleh pihak-pihak NATO kayak Amerika. Dan juga selama beberapa bulan belakangan ini Rusia itu juga udah nyiapin armadanya gitu di sepanjang perbatasan buat antisipasi lah, karena emang Rusia juga udah bilang kalau misalnya pihak lawan berani ngelewatin garis merah itu bakal terjadi, ya bakal memicu perangnya lah gitu. Dan juga sebaliknya, kalau pihak Rusia memulai serangan itu bakal terjadi hal buruk di banyak negara, bukan cuma di kawasan Rusia sama Ukraina ini. Kayak kita tahu loh, kalau misalnya kita perang nih, itu kedua negara raksasa itu bakal ngeluncurin ya semua kekuatannya, dan ya jelas negara-negara kecil yang ada di sekitarnya itu juga kena imbasnya. Dan juga nih ya, diprediksi tuh ada beberapa tempat yang bakal jadi medan perangnya juga, kayak Himalaya, terus Korea Utara, terus Iran, sama Taiwan. Rusia dan Amerika itu adalah negara yang gede gitu, negara adidaya lah. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan Rusia itu sebagai salah satu negara yang bisa menyainginya gitu. Bahkan nih di kekuatan tempur dan alutistanya juga itu
ya seimbang lah bahasanya itu, dimana nomor 1 itu ditempati oleh Amerika dengan power index sebesar 0,721, sedangkan Rusia ada di peringkat 2 dengan power index 0,796, dan Cina yang ada di posisi 3 dengan power index sebesar 0,858 dengan anggaran yang cukup gede lah ya dari pihak Amerika ini, yaitu sebesar 740,5 miliar dolar. Itu dia membuat pertahanan, membuat kayak armada-armadanya itu menjadi kuat dan juga dilengkapi dengan alutsista yang memadai. Di sini dijelaskan kalau militer Amerika itu sejumlah 2.245.500 orang dengan personel aktif yaitu 1.400.000, dan cadangannya itu ada 845.000 orang. Dan pihak Amerika Serikat ini juga dilengkapi dengan pertahanan udara yaitu pesawat tempur gitu. Dicatat di sini itu sekitar 13.233 unit pesawat militer. Dan bahkan untuk kekuatan daratnya itu jumlahnya bukan main. Gede banget lah, pokoknya sekitar 6.100 unit tank, 40.000 lapis baja, artileri Swagerak sebanyak 1.500 unit, artileri tarik sebanyak 1.340 unit, dan peluncur roket sebanyak 1.365 unit. Bahkan kapal perang yang berjumlah 490 unit dengan 11 kapal induk dari pihak Amerika ini. Dan itu tuh udah termasuk armada yang cukup besar. Sedangkan untuk Rusia, itu Putin mengerahkan sekitar 42,1 miliar dolar itu untuk kepentingan militernya, dimana pihak Rusia ini juga nggak kalah dari pihak Amerika, dimana pihak Rusia ini memiliki personil militer sebanyak 3.014.000 dan untuk personil aktif sebanyak 1.014.000 dengan cadangannya 2 juta orang. Perang militernya juga sebanyak 550.000 orang. Untuk pertahanan udaranya, Rusia sendiri memiliki pesawat militer sebanyak 4.144 unit. Dari segi kekuatan darat, Rusia juga punya 13.000 unit tank, 27.100 lapis baja, artileri Swagerak sebanyak 6.540 unit, artileri tarik sebanyak 4.465 unit, peluncur roket sebanyak 3.860. Dan untuk kapal perang Rusia itu memiliki 603 unit armada tempur laut dan memiliki 1 buah kapal induk. Perselisihannya itu sekitar 10 kapal induk yang dimiliki oleh Rusia dan Amerika, dimana Rusia ini kalah 9 kapal induk. Tapi dari personil militer itu Rusia menang jauh daripada pihak Amerika. Dua negara raksasa ini itu emang punya banyak senjata mematikan, senjata pemusnah massal yaitu nuklir, dan juga banyak kayak senjata-senjata lain lah yang bisa memicu perang makin chaos. Rusia pada Januari 2021 yang dijelaskan oleh Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI itu menobatkan Rusia sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Tercatat negara tersebut memiliki 6.265 hulu ledak. Yang bisa kita bayangin nih, kalau misalnya mau terjadi peperangan ini, gimana nasib Indonesia? Amerika juga nggak kalah dari Rusia, di mana Amerika itu juga punya 5.550 hulu ledak yang siap digunakan saat berperang. Tiongkok dan Britania Raya itu juga punya kekuatan nuklirnya juga, ya tapi nggak sebanyak Amerika sama Rusia. Di mana Tiongkok itu memiliki 350 dan Britania Raya memiliki 225 hulu ledak. Dan ya kita tahu nih kalau bentar lagi perang dunia ketiga, tapi kita berdoa aja supaya kedua negara ini itu berdamai sehingga tidak menyebabkan perang dunia ketiga. Ya sebab bakal banyak korban jiwa yang gak bersalah juga. Kayak kita tahu di perang dunia kedua itu udah banyak banget korban jiwa yang gak bersalah, di mana pria, wanita, anak-anak, dan lansia itu menjadi korbannya. Dan juga karena gue belum nikah cuy. Oke, gue Bagas. Nah sekian aja lah video dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Gue Bagas. Goodbye.